Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali di dalam refleksi setiap Rabu malam. Bersyukur rasanya sekali lagi bisa menjumpai, menyapa Bapak dan Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus melalui sebuah refleksi bersama di channel YouTube ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu kisah, satu cerita ketika waktu dulu ya, ada seorang teman itu beli sandal baru gitu. Beli sandal baru. Dan dia bangga sekali dengan sandal itu. Nah, dipakailah yang sandal masih baru itu untuk pergi, dan suatu kali dia berjumpa dengan seorang teman yang lain. Lalu sang teman ini begitu tertarik dengan sandalnya, lalu diperhatikan dan terus diperhatikan. Nah, teman ini merasa bangga karena sandalnya menarik perhatian teman yang lain. Tapi ternyata setelah itu ada satu komentar dari teman yang melihat dan memeriksa sandalnya yang baru itu. Apa katanya? Dia bilang, "Jos, kok sandalmu itu selen ya? Selen itu berbeda kanan dengan kirinya." Dia bilang langsung menjawab, "Enggak ini baru loh, baru ini dari kotaknya seperti itu." "Enggak, coba kau saksikanlah di situ. Kau perhatikanlah dengan seksama. Yang sebelah, coba sebelah kiri dengan sebelah kanan. Satu yang kiri ini lebih gelap daripada yang kanan. Ini yang coklat lebih gelap, ini lebih terang." Lalu yang teman yang punya sandal baru itu lalu juga periksa. Lalu lama dia merenung. Lalu mulai dah iya ya, kok beda ya? Seneng kau? Beda kan? Iya beda. Loh, waktu beli nggak periksa Pak? Sudah sih, saya bilang ketika beli itu saya periksa, dan ketika saya sampaikan ini kok agak beda ya. Penjualnya bilang enggak, inilah pasangannya. Lalu saya terima saja dan kemudian pakai saja. Lalu dia setelah diperiksa ini ternyata memang agak beda ya. Yang sebelah kiri agak lebih gelap, dan yang sebelah kanan agak lebih terang. Nah, singkat cerita, setelah percakapan itu, yang punya sandal tadi yang begitu bangga dengan sandal barunya itu, kemudian menjadi agak gelisah. Gimana ya dengan sandal saya ini ya gitu. Lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya sandal ini kemudian tidak kelihatan selen, tidak bilang beda sebelah. Lalu terpikirlah untuk sama dia, cobalah disemir saja. Ya, ambil semir hitam, disemirlah dua-duanya itu hitam. Dan kemudian tampaklah perubahan. Sampai akhirnya kedua sandal tadi itu menjadi kelihatan sama. Ini cerita singkat saja. Lalu coba kita bandingkan dengan orang sekarang. Anak kita sekarang itu justru mereka pede banget loh pakai sandal yang tidak sama kanan dan kirinya. Yang sebelah kanan itu putih, yang sebelah kirinya kemudian hitam, atau sebelah kirinya gambar beruang, sebelah kirinya gambar yang lain gitu. Mereka pede banget loh. Dipakai kemana-mana mereka pede aja gitu. Mereka tidak terganggu dengan yang kanan apa, yang kiri apa. Mereka pakai saja. Dan justru dengan yang sekarang ini berbeda kanan kirinya, mereka bangga. Mereka katakan, wah ini tren kita saat ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian ada perbedaan dari cerita yang pertama dengan cerita yang kedua. Cerita yang pertama, begitu mudahnya orang kemudian dipengaruhi oleh orang lain. Pertama, ketika ia beli, katakan penjualnya, ketika ia katakan ini beda loh, enggak, itu sama, itulah pasangannya. Lalu dia katakan oke lah. Lalu dia terima bahwa ini sama. Dan ketika teman yang lain mengatakan, oh ini berbeda loh, kanannya lebih terang, kirinya lebih gelap, dia kemudian oh iya ya, katakan
ia benarkan juga. Begitu mudahnya dia kemudian dipengaruhi oleh orang lain. Dan apa yang menjadi opini orang lain itu kemudian mempengaruhi sikapnya juga. Ketika ia terima bahwa ya ini sama, dia pakai dengan bangga. Ketika orang lain, teman yang lain bilang, oh ini tidak sama, dia menjadi tidak pede dengan pakai sandal itu dan dia merasa tidak nyaman dengan sandal barunya, padahal tadinya begitu bangga dengan sandal itu. Inilah gitu. Cerita yang pertama begitu, dan cerita yang kedua sekarang justru karena tren apa yang selena yang beda tadi itu menjadi sesuatu yang malah menjadi sesuatu kebanggaan. Nah ini soal trennya. Tapi saya mau fokus ke sini, soal bagaimana sikap kita terhadap opini orang lain. Ternyata seringkali opini orang lain itu begitu mudah mempengaruhi kita dan bahkan mempengaruhi sikap-sikap kita. Kalau tadi katakan, begitu bangganya dia pakai sandal baru, tetapi ketika ada temannya beropini bahwa sandalmu selen, lalu kebanggaan itu kemudian serta-merta berubah menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Sendal ini tidak lagi baik, sendal ini tidak lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Sendal ini memang selen dan saya tidak pede untuk mengenakannya. Sedih kan? Sedih. Dan ternyata banyak orang yang seperti itu. Banyak orang, ya mungkin kita juga dalam konteks berada di tengah-tengah orang banyak, kita kemudian begitu mudah dipengaruhi oleh yang namanya opini-opini. Begitu mudah kita dipengaruhi oleh perkataan-perkataan pihak lain, orang lain. Tentang kita, tentang sesuatu yang ada pada kita, tentang sikap kita, dan tentang pikiran-pikiran kita. Dan mungkin juga keyakinan kita. Nah bagaimana dengan yang seperti itu? Orang yang seperti itu akan mudah terbawa arus, orang yang seperti itu akan mudah terjebak, orang yang seperti itu mudah tersesatkan. Gitu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu yang pertama, dia tidak punya pengetahuan yang cukup untuk kemudian ketika ada orang beropini, dia bisa menimbang dengan pengetahuannya itu. Sehingga ketika orang beropini, kemudian dia bisa mengukur tentang apakah itu benar, apakah itu pas, apakah itu salah, atau apakah itu kemudian cocok untuk kita. Atau kemudian bersesuaian dengan apa yang menjadi pengetahuan kita. Kalau orang pengetahuannya tidak banyak, maka opini orang lain begitu mudah akan mempengaruhi. Tetapi semakin kaya kita dengan pengetahuan, makin bijaklah kita, karena ketika ada opini-opini yang datang kepada kita, maka pada saat yang sama, hikmat dan kebijaksanaan kita, pengetahuan kita menjadi sesuatu yang menolong kita untuk bagaimana menjawab atau menimbang apa yang menjadi opini-opini itu. Apakah opini ini benar, apakah opini ini tepat, ataukah opini justru menyesatkan. Itu yang pertama. Jadi kita perlu tuh selalu belajar untuk itu. Selalu belajar untuk kemudian memiliki pengetahuan yang lebih dan lebih. Selalu belajar untuk memiliki ilmu lebih dan lebih supaya itu bisa menjadi referensi, sumber untuk bagaimana kita menimbang, untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memutuskan tindakan. Yang kedua, kita harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri terhadap sesuatu, terhadap diri kita sendiri. Kita harus punya kepercayaan diri bahwa apa yang kita sekarang punya ini adalah itu baik untuk saya. Apa yang kita pertahankan sekarang itu adalah benar, sesuatu yang cocok, yang tepat, yang memang itu menjadi keyakinan kita. Kita harus punya keyakinan itu. Meskipun keyakinan itu selalu terbuka untuk kemudian dikoreksi, untuk kemudian dikritik mungkin, bahkan keyakinan itu perlu untuk kemudian digumuli terus. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang peragu yang begitu mudah untuk percaya ini atau percaya ini, atau meragukan ini atau meragukan itu, bahkan meragukan diri kita sendiri. Kita harus berani untuk menjadi pribadi yang percaya diri terhadap apa yang ada pada kita, termasuk apa yang menjadi sikap kita yang didasarkan pada keyakinan kita. Harus punya kepercayaan diri itu. Yang
Ketiga, tentu kita harus punya percayaan bahwa apa yang telah kita miliki sebagai sesuatu yang kita yakini, kemudian itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini yang penting juga. Gitu. Jadi, apa yang sudah kita terima dan menjadi keyakinan kita, kita harus juga meyakini bahwa itu yang benar. Nah, sebelum kita menerima itu sebagai sesuatu yang benar, maka perlu sekali untuk kita memeriksanya, mengujinya sedemikian rupa, sehingga apa yang kita kemudian menjadi keyakinan kita ini tidak begitu saja mudah untuk kemudian diruntuhkan atau terbantahkan atau kemudian diombang-ambingkan, karena ternyata yang kita yakini ini adalah sesuatu yang kemudian masih begitu banyak peluang bolong-bolongnya, sehingga ketika dipertanyakan ya sulit untuk mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita itu. Jadi ujilah terus keyakinan kita sendiri sebelum kemudian menjadi keyakinan kita, yang itu daripadanya kita menimbang, kita membuat keputusan dan seterusnya. Itulah paling tidak beberapa hal yang kemudian perlu bagi kita ketika kita ada di antara orang banyak yang kemudian punya opini-opini, yang seringkali juga opini-opini itu disampaikan, diarahkan kepada kita. Tuhan Yesus dalam satu kisah di Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, di sana juga pernah mengalami seperti itu. Ini salah satu dari banyak pengalaman lah. Tuhan Yesus jumpa dengan Matius pemungut cukai, lalu kemudian pergi ke rumahnya, makan di sana, dan ternyata ketika ia makan di sana ada banyak tamu, dan tamu itu adalah menurut orang banyak itu adalah orang-orang yang dikenal tidak baik, katakanlah dikenal orang berdosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, ada banyak orang kemudian melihat itu dan mengkritiknya. Hingga katakan, ngapa toh Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa? Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika itu? Apakah Tuhan Yesus tiba kemudian segera pamit meninggalkan rumahnya Matius dan bubar acara itu? Apakah kemudian Tuhan Yesus kemudian mengatakan, ya cukuplah kita makan di sini, tutup semuanya dan kita tidak usah dipertontonkan pada banyak orang? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak mengakhiri makan itu bersama-sama dengan mereka, tidak ditutup dan tidak dibubarkan. Tuhan Yesus juga tidak menutupi acara makan bersama itu. Tetapi justru Tuhan Yesus menghadapi kritik itu dengan berkata tentang sesuatu yang ia yakini, yang menjadi sesuatu yang melatar belakangi tindakannya itu, yaitu bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang butuh kemudian justru mendapat pertolongan, seperti orang sakit butuh tabib, orang sakit butuh dokter. Begitu Tuhan Yesus menanggapinya. Tuhan Yesus tidak kemudian terbawa arus opini itu, sehingga kemudian Tuhan Yesus memisahkan dirinya dengan mereka ya karena mereka dianggap tidak layak bersama-sama dengan dia, tidak layak untuk makan bersama, tidak layak bahkan menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang disebut kudus. Justru Tuhan Yesus mempertahankan sikapnya. Yang pertama, dipertahankan sikapnya, ia tidak tinggalkan Matius dan teman-temannya, dia tetap juga berkumpul dengan mereka dan nikmati makan itu. Dan dalam kesempatan yang sama, Tuhan Yesus menyampaikan apa yang menjadi latar belakang, landasan yang memotivasi atau melatar belakangi tindakannya, yaitu bahwa dirinya menempatkan sebagai seorang orang tabib yang perlu untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang sakit. Dan disitulah Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai seorang yang kemudian menolong Matius dan teman-teman yang lain supaya mereka kemudian diubahkan. Ya. Pertama diubahkan dengan saya atau Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mau menjadi bersama-sama dengan mereka dan tindakannya adalah tindakan yang luar biasa. Karena dengan begitu ia menempatkan Matius dan teman-teman yang lain itu sebagai orang-orang yang punya harkat, punya martabat yang layak juga untuk dihargai dan bisa untuk diterima menjadi teman, sahabat untuk Tuhan Yesus.
Yang dari penerimaan itulah kemudian mengangkat semangat mereka, mengangkat harga diri mereka, mengangkat kepercayaan diri mereka, bahwa pada saatnya mereka akan menemukan bahwa, oh saya ini juga berharga, oh saya ini juga punya arti, oh saya ini masih punya kesempatan untuk sesuatu yang lain, untuk sesuatu yang baru. Dan dalam kesadaran itulah mereka didorong untuk kemudian berubah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang sesuatu yang kemudian meninggalkan cara hidup yang lama. Kalau tadi katakan orang-orang Farisi katakan mereka orang berdosa, maka mereka tinggalkan cara-cara hidup seperti tadi yang membuat mereka dianggap sebagai berdosa, kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang memang betul-betul lain dan yang akan mengubah mereka menjadi orang-orang yang juga punya penilaian kepada mereka nantinya baru juga. Pribadi yang baru, yang baik, yang tidak berdosa. Nah, saya kira belajar dari sini, ya, belajar dari Tuhan Yesus, apa yang kita tadi sudah terima di depan, ya, kita perlu membangun seperti tadi lah, pengetahuan itu. Tuhan Yesus yang punya pengetahuan yang luas itu, punya hikmat yang luar biasa, mengatasi hikmatnya orang Farisi yang memandang orang dengan begitu sempitnya, bahkan bisa dikatakan begitu piciknya. Justru sekarang dibalikkan oleh Tuhan Yesus untuk melihat kamu mestinya punya wawasan, kamu mestinya punya hikmat yang melampaui itu semua, sehingga ketika kamu melihat orang-orang seperti Matius ini, kamu melihat dengan cara berbeda dan tindakanmu juga berbeda, bukan justru membuat mereka semakin tersudut, tetapi justru masuk ke sana menjadi teman mereka dan bahkan mengangkat harkat dan martabat mereka untuk kemudian mengubahkan mereka, cara hidup mereka, cara bertindak mereka. Dan begitu juga lah, semakin kemudian dari kisah ini kita juga semakin diteguhkan untuk bagaimana percayalah kepada dirinya, pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak begitu mudah saja untuk ketika orang beropini katakan, oh iya ya saya ikut itu. Dan ketika ada orang lain beropini kemudian, oh itu juga jadi begitu ya. Dan kemudian kita menjadi bingung, mana yang harus saya ikuti, mana yang saya harus yakini untuk kemudian lanjutkan dengan tindakan-tindakan saya. Akhirnya orang menjadi pembimbang, orang tidak punya prinsip, orang punya seperti orang yang diumpamakan itu seperti pepatah atau peribahasa, air di daun talas, kemana-mana, nggak punya pendirian. Nah yang ketiga saya kira kita harus juga belajar bagaimana kita perlu terus meneguhkan kembali apa yang menjadi keyakinan. Tuhan Yesus punya keyakinannya tidak digoyahkan begitu saja oleh opini-opini itu, karena ia begitu yakin terhadap apa yang ia sudah bawa, sudah menjadi miliknya. Kebenaran itu meskipun kemudian dalam konteks itu mungkin saja apa yang menjadi opini orang itu juga akan mengubah pendapat mereka terhadap Tuhan Yesus dan mengubah sikap mereka terhadap Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus digolongkan menjadi orang berdosa juga, gitu. Tapi toh pada akhirnya Tuhan Yesus tidak luruh, tidak kemudian menyerah, karena tahu apa yang ia perjuangkan, tahu apa yang menjadi prinsipnya, tahu apa yang menjadi keyakinannya, dasar dari tindakannya itu benar, dan itulah yang harus dipraktekkan. Nah, kita harus punya keyakinan untuk itu. Kita harus punya keyakinan terhadap apa yang menjadi keyakinan kita. Kita harus punya sikap yang teguh mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Sehingga tidak mudah kemudian diombang-ambingkan oleh opini orang lain. Dan untuk itu makanya supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, pertama ujilah terus itu keyakinan saudara, keyakinan kita. Sehingga keyakinan itu betul-betul menjadi keyakinan yang ketika kita meyakini itu, memegang itu sebagai sebuah keyakinan, itu keyakinan yang sudah teruji. Gitu. Kritisi terus gitu. Dan perkaya terus keyakinan itu sehingga ketika kita berhadapan dengan opini-opini yang bahkan berseberangan kontra gitu, terhadap keyakinan kita bisa begitu saja, tidak begitu saja menyerah, tetapi bahkan kita bisa memberikan jawab berdasarkan keyakinan itu
yang justru kita bisa membalikkan semuanya, apa yang menjadi opini-opini tadi, tidak begitu saja, oh itu benar, tetapi justru dengan apa yang kita sampaikan, didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan kita, menjawab bahwa opini itu tidak bisa begitu saja diperlakukan pada kita, untuk kita, dan sebaliknya bahkan mungkin saja opini itu juga keliru, dan opini itu yang harus diperbarui. Nah, mari kita belajar dari semua ini untuk menjadikan diri kita semakin berhikmat, semakin berupaya meneguhkan keyakinan kita, meneguhkan apa yang menjadi prinsip-prinsip keyakinan kita dengan terus berproses, terus belajar, juga terus mengembangkan diri seperti Tuhan Yesus. Terus kita belajar pada Tuhan Yesus untuk menjadi semakin berhikmat juga seperti Tuhan Yesus. Mari pada refleksi ini kita bawa hidup kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak kemudian menarik diri dari lingkungan kita dan tidak anti terhadap opini atau kritik bahkan, tetapi justru kita semakin siap dan mempersiapkan diri kita dengan berbagai sesuatu yang diperlukan, sehingga ketika itu terjadi kita tetap teguh pada keyakinan kita, tidak mudah diombang-ambingkan, dan bahkan ketika ada kritik dan opini, justru itulah yang membuat kita semakin kaya dan makin teguh dalam keyakinan kita. Kiranya refleksi ini makin membuat kita berhikmat. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, yang juga terus mengajar kami melalui hikmat-Mu, teladan-Mu. Biarlah dengan begitu kami semakin dibuat makin yakin terhadap diri kami sendiri, makin yakin terhadap apa yang menjadi keyakinan ini, dan makin mampu untuk menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan bahkan berhadapan dengan opini dan kritik-kritik yang juga menjadi batu uji bagi keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu kiranya juga memampukan kami untuk memiliki hikmat dan menjadi pelaku firman yang benar. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Shalom.